Kenapa saya katakan bahwa proses hukum kasus Jiwasraya ini berupa penegakan hukum yang abal-abal? Karena semua sudah diawali dengan setting yang diarahkan. Bukan kepada pelaku, tapi kepada orang lain yang akan dikorbankan. Sampai keluarganya, Bang. Keluarganya diancam. Istrinya didatangin sampai kejaksaan. Jadi melalui keterangan Najwa, ya kan, Ketua Auditor Investigasi BPK dalam kasus Jiwasraya kepada Wakil Kepala BPK Agus Joko Purnomo yang saat ini sekarang ini jadi Komisioner KPK. Ini pertelepon nih, Bang, pembicaraannya. Buktinya ini direkam dan diberikan kepada pihak tertentu. Aset yang disita sampai 18 triliun itu sampai hari ini tidak bisa dipertanggungjawabkan kemana uang itu. Kembali bersama saya di Abraham Samad SPK. Netizen, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Ini sahabat kita semua. Kolonel Infanteri Purnawirawan Sri Rajasa Chandra, mantan anggota Badan Intelijen Nasional. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Ya. Sehat, Bang Rajasa? Terima kasih, Bang, diundang lagi di sini, dipercayakan. Menariknya ngomong sama mantan Telik Sandi. Iya. Ada pepatah yang menyatakan begini, Bang Rajasa, Telik Sandi itu tidak pernah pensiun. Betul, Bang. Ya, dia betul. Terus bertugas demi keamanan negara, kira-kira gitu. Bang Rajasa, ini kita masih omongin kasus Jiwasraya dan Asabri ya, yang ada kaitannya dengan Febri. Betul, Bang. Kan kasus pokoknya di situ awalnya. Iya, betul. Ada 3 tuh, Jiwasraya, Asabri, Krakatau Steel. Ya, Krakatau Steel itu kasus-kasus pokoknya sebenarnya. Iya. Dan menariknya sebenarnya kalau kita lihat ada sesuatu di balik ini semua, kan? Betul, Bang. Kan orang cuma melihat itu kasus Febrinya, padahal ada hal yang lebih menarik, perlu dikaji lebih dalam. Iya, betul, Bang. Pertama, kalau kita lihat masalah kasus Jiwasraya, ini banyak meninggalkan pro kontra, Bang Raja. Kenapa saya katakan pro kontra? Banyak korban yang berjatuhan. Kenapa banyak korban yang berjatuhan? Ada orang yang sudah dihukum mungkin seumur hidup, ada belasan tahun, tapi ternyata orang-orang ini tanda petik orang yang dikorbankan. Betul, Bang. Dan pelaku sebenarnya masih berkeliaran di luar. Betul. Kira-kira seperti begitu gambarannya, Bang Raja. Betul. Oleh karena itu hari ini kita ingin membedah lebih jauh. Betul, Bang. Lagi pula Bang Rajasa ini netizen, dia banyak mengumpulkan bukti-bukti yang otentik. Iya, Bang. Ya, dia mendapatkan bukti-bukti otentik siapa-siapa orang terlibat, siapa-siapa orang terlibat dan masih berkeliaran di luar. Betul. Dan ada sebagian orang yang sudah divonis, ternyata itu cuma bagian dari korban. Korban dari proses hukum yang tidak fair, kira-kira gitu. Betul. Bung Rajasa, ini kan menarik ya kalau kita bedah lebih jauh kasus Jiwasraya yang seperti tadi saya katakan. Bung Rajasa mendapatkan satu rekaman tuh. Iya. Rekaman yang menurut saya luar biasa sebenarnya. Kenapa luar biasa? Karena dalam rekaman itu ada percakapan antara auditor BPK, betul, dengan wakil ketua BPK-nya, wakil ketua BPK-nya yang sekarang menjadi salah satu komisioner KPK. Betul. Dan dalam percakapan itu banyak hal yang bisa digali. Betul, Bang. Ada kontroversi menurut saya masalah Beni Cokro yang disebut-sebut, betul. yang harus disamaratakan dan sebagainya. Bisa nggak Bung Rajasa menjelaskan kepada kita dari hasil percakapan antara wakil ketua BPK dengan auditor BPK yang sepertinya coba mengarahkan kasus Jiwasraya itu kepada orang-orang tertentu saja, seperti gitu kira-kira, Bang Rajasa. Terima kasih, Bang, waktunya. Namun demikian, saya coba untuk tarik ke belakang dulu, Bang. Bagaimana sih supaya publik ini tahu gitu bahwa awalnya bagaimana bentuk daripada persoalan kasus Jiwasraya dengan Asabri. Saya lebih mengatakan bahwa ini skandal besar Jiwasraya dan Asabri. Kenapa? Karena, Bang, orang yang dirugikan itu puluhan ribu, Bang, dan itu masyarakat gitu loh, ya kan? Dari penanganan hukum yang abal-abal. Ya kan, di lapangan itu ada Febri, ya kan, kemudian di sisi keuangan di BPK ada OJK itu ada Agus ini, Agus Joko Pramono ini yang sekarang komisioner KPK. Nah, begini ceritanya, Bang, ya kan? Kalau kita bicara kasus skandal Jiwasraya dan Asabri, ini saya mengatakan bahwa ini semacam state capture corruption, ya kan? Karena di situ keterlibatan pejabat negara semua, dari mulai presiden, ada menteri, ada BPK, ada aparat hukum ya. Gitu, Bang. Nah,
kita melihat dari awalnya Bang ya, kita melihat dari awal bahwa bermula ya krisis keuangan atau krisis likuiditas Jiwasraya ini bermula pada tahun 2004. Ketika itu ditandatangani adendum perjanjian gadai antara Jiwasraya dengan perusahaannya PT Rifan Finansindo Advisor. Itu punyanya Rosan P. Roslani yang sekarang bos Danantara. Waktu itu. Tapi yang digadai adalah saham Bakri yang dinamakan saham Bumi waktu itu milik Bakri. Digadaikan ke Jiwasraya. Jiwasraya. Nah, yang jadi masalah Bang, kan? Jangan dulu Bang, ketika digadaikan saham itu, berarti dia ngambil duit kan? Ngambil duit. Ngambil duit. Digadaikan. Ya? Iya, dia ngambil duit waktu itu 242 miliar. Jadi yang digadaikan saham Bumi. Ya, saham Bumi. Nah, yang jadi masalahnya, sebuah pelanggaran dilakukan oleh Jiwasraya sebagai perusahaan asuransi. Dia nggak boleh Bang, meminjamkan itu nggak boleh. Jadi yang salah Jiwasraya? Iya, dua-duanya lah. Karena ini kan atas dasar kesepakatan Bang. Harusnya kan pihak Rosa juga memahami dong hal itu ya kan. Nah, terjadilah sebuah kesepakatan yang berawal dari sebuah kesalahan Bang ya. Dan ini terus berlanjut Bang. Terus berlanjut sampai kalau nggak salah tahun 2017. Dan uang Jiwasraya yang sempat kecemplung lah istilahnya, nilainya itu sampai 4 triliun. Dibenamkan melalui skema repurchase agreement, repo namanya kalau dalam soal saham itu. Nah, dana tersebut masuk ke dalam portofolio Jiwasraya Bang, melalui berbagai instrumen yang tidak langsung seperti reksadana, penyertaan terbatas dan produk reksadana konvensional. Ya kan? Nah, persoalan muncul tidak berapa lama, ya kan? Saham tersebut merosot Bang harganya. Dari 7.500 per lembar jadi saham gocap kalau orang bilang 50 perak Bang. Sementara kelompok usaha yang terkait tidak melakukan penebusan atas transaksi itu gitu loh Bang. Nggak ditebus. Iya, disinilah Jiwasraya mengalami persoalan likuiditas ya. Hampir kolaps. Iya. Nah, dan kemudian di awal pemerintahan Jokowi ya kan, mulailah dicoba untuk seakan-akan ya ingin menyelesaikan persoalan Jiwasraya. Dan kebetulan Erick Thohir waktu itu Menteri BUMN gitu Bang. Jadi Jiwasraya mau disehatkan? Ya, ceritanya nih Bang, ya kan tanda kutip nih kan, disehatkan tanda kutip. Ya kan? Begitu Erick Thohir masuk, dia minta bantu Heru, dia pialang besar nih Bang. Heru ini siapa? Heru seorang pialang swasta Bang, swasta. Pialang saham? Ya, saham. Mungkin Erick kenal sama dia kan gitu. Nah, bantulah Heru. Bagaimana dia mengotak-atik saham Jiwasraya yang udah habis-habisan nih. Supaya sehat? Ya, ternyata Heru dijadikan tersangka Bang. Kemudian penyidik yang melakukan ini. Siapa yang jadikan tersangka? Apa? Penyidik? Penyidik. Kepolisian atau kejaksaan? Ya, kejaksaan. Dalam hal ini dipimpin oleh namanya Febri Ardiansah. Waktu itu Dirdik Jampitsus. Waktu itu dia tangani kasus Jiwasraya. Dan Heru dijadikan tersangka. Nah, salah satu kan? Ya, salah satunya. Ada tersangka lain kan? Ada tersangka lain. Kalau kita sebelumnya kalau kita lihat Bang, bahwa upaya penegakan hukum ini sebetulnya kalau saya lihat ini by design. Jadi sebelumnya sudah didesain. Karena kemudian setelah Heru Bang, ya kan, dipanggillah siapa Beni Cokro untuk menjadi saksinya Heru nih. Bingung Beni Cokro juga nggak ngerti. Karena dulu. Apa kaitannya Beni Cokro dipanggil? Karena dianggap di dalam bisnisnya Heru setelah saham ada nama Beni Cokro gitu loh Bang. Jadi salah satu bisnisnya Heru, pemegang sahamnya bukan kerjasama. Kerjasama pernah dengan Beni Cokro. Dengan Beni Cokro, karena sama-sama saham nih Bang, pialang saham kerjasama. Dipanggil lah Beni Cokro. Sebagai saksi. Sebagai saksi. Terhadap tersangka Heru. Iya, tanpa disertai dengan alat bukti dan segala macam, bahkan tanpa ada keterangan kerugian negara ya kan yang dilakukan oleh Beni Cokro. Beni Cokro 2 hari kemudian langsung dijadikan tersangka Bang. Oleh kejaksaan? Iya, kejaksaan. Tapi kan institusi kejaksaan? Iya, institusi kejaksaan. Nah, ini membuat saya melihat ini ada sesuatu gitu ya. Kalau saya melihat kronologisnya bahwa ternyata ini sudah didesain. Karena apa? Kenapa mesti Heru dan Beni Cokro? Beni Cokro ini seorang yang mungkin punya aset banyak dan segala macam yang akan nantinya kemudian disikat. Nah, setelah itu Bang, ya, langsung dilakukan penyitaan asetnya Beni Cokro. Nah, di sini Bang mulai terjadi. Kalau kita hitung asetnya Beni Cokro, itu berapa nominalnya?
Diperkirakan waktu itu 5T lah Bang. Karena gini Bang, ternyata ya kan yang punya Beni Cokro sendiri Bang ya, 5T. Nah, tapi asetnya 5T ya kalau dirupiahkan. Tapi aset korporasi Bang, dan kemudian aset-aset pihak-pihak yang selama ini bekerja sama dengan Beni disikat juga Bang, kan? Jadi yang disikat bukan cuma bukan cuma Beni, bukan cuma aset pribadi Beni, bukan. Aset perusahaan juga disita. Aset perusahaan dan aset perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan Beni. Salah satu contohnya asuransi Wana Arta, ini asuransi pensiunan Bang. Ini sama sekali nggak ada hubungannya sama Jiwasraya. Dia hanya kerjasama dengan Beni di bidang saham. Dia ikut saham lah ya. Nah, itu asetnya disita oleh Febri, oleh Kejaksaan 2,4 triliun Bang. Wana Arta sampai hari ini. Mereka tetap masih berusaha. Baiknya, sekitar 20.000 pemegang saham publik dan perusahaan TBK PT Hanson. Ini punyanya Beni ini. Kenapa? Kehilangan haknya karena aset PT Hanson ribuan hektar disita. Kan? Nasabah asuransi Jiwasraya Wana Arta 10.000 orang kehilangan haknya. Kreditur Hanson baik bank maupun MTN dirampas jaminannya sekitar 4 triliun. Kan? Puluhan sekuritas dan ratusan pemegang rekening efek ikut disita dan diperas. Ada belasan MI saya nggak tahu ikut disita dan diperas. Partner bisnis Beni Cokro ikut dirampas dan diperas. Keluarga korban, ya kan, ikut diperas. Dan ternyata, ya Bang, persoalan skandal Jiwasraya dengan Asabri ini, setelah saya dapat keterangan dari manajer aset Jiwasraya, itu aset-aset yang disita oleh Febri dalam hal ini, karena gini Bang, karena aset yang disita itu masuk ke rekeningnya Jampisus Bang, masuk ke rekening Jampisus, aset-aset berupa uang lah segala macam masuk ke rekening Jampisus, termasuk aset uang nih 2,4 triliun nih yang punyanya Wana Arta langsung dialihkan ke aset Jampisus, ke rekeningnya, coba ini. Nah, itu menurut keterangan manajer aset, jumlah aset yang disita sekitar 18 triliun. Asetnya siapa tuh? Macam-macam semua. Beni Cokro, kemudian yang tadi saya sebutkan nih, puluhan ribu orang nih. Jiwasraya? Jiwasraya belum. Oh, belum. Belum disita. Jadi ini kelompoknya karena Jiwasraya kan jadi tersangka. Yang tersangka kan Beni Cokro nih sama Heru, ya. Nah, jadi ini aset-aset yang disita, aset-aset yang dianggap punya hubungan dengan Beni Cokro. Dengan Beni Cokro. Dengan Beni Cokro, ya kan. Nah, kemudian Bang, kalau menurut manajer asetnya Jiwasraya, pemerintah menggelontorkan dana 32 triliun untuk penyehatan Jiwasraya. Tiba-tiba Bang, ditutup Jiwasraya. Coba ya. Yang dulu, pemerintah menggelontorkan dana sekitar 32 triliun untuk menyehatkan Jiwasraya yang lagi sakit. Iya, padahal waktu itu kebutuhan Jiwasraya maksimal 16 T. 16 T Bang. Ya? Tapi digelontorkan lebih besar. Ya, 32 T. Kemudian kan belum lagi aset yang disita. Sampai 18 T Bang, 18 triliun, melebihi kan yang diperlukan oleh Jiwasraya. Tapi ternyata Jiwasraya ditutup. Siapa yang tutup? Pemerintah. Alasannya? Nggak jelas. Kan sudah digelontorkan duit untuk disahkan, kenapa ditutup lagi? Karena kan saya bilang tadi Bang, ini state capture corruption. Iya. Keterlibatan presiden, menteri semua ya kan. Jadi sehingga apa? Orang nggak boleh bertanya lagi kenapa ini mesti tutup. Karena begitu ini tutup, uang 18 T sama 32 T. Saya tanya sama manajer aset, kemana tuh uang? Nggak tahu Pak, itu saya dipertanyakan. Nggak jelas. Ya dulu Pak Atta, apakah Jiwasraya ini ditutup karena sedang dia terlibat kasus sehingga harus ditutup untuk sementara? Enggak Pak, harusnya kan nggak begitu. Harusnya kan begitu. Karena apa? Karena dia harus menanggung nasabah yang 5 juta orang ini. Iya, iya. Harusnya disehatkan dulu. Disehatkan, ya kan? Dibayar dulu. Ya, supaya dia bisa tetap membayar kewajibannya kewajibannya dan kredibilitas Jiwasraya sebagai perusahaan BUMN, makanya itu punya historis juga Jiwasraya itu. Ditutup. Kemudian ditutup. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Belum dibuka lagi. Belum. Dan memang saya yakin nggak dibuka. Kenapa? Jadi berarti sekarang banyak rakyat nasabah Jiwasraya yang menderita karena ditutup. Bukan menderita lagi Bang. Karena apa? 5 juta lebih Bang nasabahnya Jiwasraya. 5 juta lebih. Masyarakat biasa sampai tukang rokok juga ada, ya kan? Yang uangnya nggak tahu kemana. Yang hanya dibayar itu sebagian kecil orang yang besar-besar, ya kan? Dan itu hanya dibayar 40%. Dicicil itu pun. Nasabah yang besar. Ya, dicicil. Sampai hari ini belum juga selesai. Kemudian pegawai Jiwasraya Bang, nggak dapat pensiun apa-apa. Bubar aja itu. Coba bayangin. Mereka udah bekerja puluhan tahun. Termasuk nggak ada pesangon? Nggak ada.
Termasuk salah satu contoh adalah manajer aset ini. Karena saya tahu persis dari dia, dan dia tahu persis bagaimana kondisi Jiwasraya hari ini kan. Sama juga, nggak ada pesangon, nggak ada pensiun kan. Jadi semua dirumahkan? Iya, bukan lagi dirumahkan, udah dibuang begitu aja. Coba kan, ngeri kan? Iya. Mengerikan sekali. Nah, kemudian... Jangan dulu, iya. Bung Atta. Apakah ada tersangka yang berasal dari internal Jiwasraya? Ada. Siapa itu? Itu manajer aset di rootnya. Oh, dijadikan tersangka? Bukan tersangka, sekarang udah seumur hidup. Iya, maksudnya waktu itu dijadikan tersangka, terus divonis seumur hidup. Iya, itulah. Mereka sendiri juga nggak, contohnya kayak manajer aset yang bisa saya ketemu waktu itu di Sukamiskin. Kami itu nggak diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri, Pak, pada saat itu. Ya. Kami juga tidak bisa menceritakan bagaimana kronologisnya Jiwasraya ini menjadi kolab gitu ya. Nggak bisa. Pokoknya lu salah aja. Jadi sampai keluarganya, Bang. Keluarganya diancam. Istrinya didatangin sampai kejaksaan. Bener, dia bilang. Oke. Jadi berarti dari pihak Jiwasraya ada 2 orang. Iya. Yang sudah dihukum saat ini. Iya, setahu saya itu dia. 2. Di rootnya sama manajer aset ya. Oke. Yang orang luar si Beni Cokro sama Heru. Beni Cokro, Heru, Direktur Asabri juga. Okay. Nanti itu Bang. Nanti, jadi yang dari Jiwasraya yang pihak swastanya Beni Cokro sama Heru ya? Heru, iya. Kalau dari pihak Jiwasrayanya, dirut sama manajer aset? Manajer aset, betul. Nah, dari kejadian ini Bang ya, artinya begini, ini sebuah kejahatan hukum ya. Jadi kalau saya lihat penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi, tapi semata-mata untuk membuka peluang korupsi lebih besar lagi. Ini kan Jiwasraya ini Bang. Dan ternyata di balik semua ini ada skenario besar yang dilakukan oleh sang presiden saat itu. Kenapa nanti di sini? Ceritanya nanti nih Bang. Kenapa di sini ada Bakri dan kemudian Bakri dibiarkan, ya kan? Tetap berjalan, artinya tersandera aja gitu ya. Tidak dikenakan sanksi hukum. Nanti di Jiwasraya juga ada, gitu Bang. Ya. Nah nanti itu akan terkait tuh Bang. Bagaimana ceritanya sesungguhnya? Jangan dulu Bung Atta. Saya ingin mendalami tadi itu ada keterlibatan yang menurut Bung Raja saya bilang keterlibatan percakapan antara. Oh iya, sorry. Itu yang penting kita dalami antara si auditor BPK. Nah, iya betul Bang. Ibu siapa? Najwa ya? Najwa ya. Dengan wakil ketua BPK pada saat itu yang sekarang jadi komisioner betul, KPK. Itu gimana tuh ceritanya? Jadi begini Bang, ya kan? Ini rekamannya saya punya Bang. Ya. Saya masih ada pegang rekamannya, ya kan? Kenapa saya katakan di sini bahwa proses. Jadi menurut Bung Rajasa, rekamannya percakapan antara auditor BPK Ibu Najwa dan wakil ketua BPK pada saat itu, menurut pengamatan Bung Rajasa, ini percakapan yang tidak sepantasnya. Oh iya, isinya, betul. Iya betul. Gitu ya? Artinya gini, dalam penegakan pemberantasan korupsi Bang, di mana melibatkan orang banyak di situ nantinya. Kok bisanya gitu ya kan? Wakil ketua BPK saat itu mencoba mengarahkan arah ya kan proses penegakan hukum kepada orang yang tidak punya hubungan sama sekali dengan hancurnya Jiwasraya. Di sini kelihatan nanti Bang. Oh jadi Bung Rajasa mau katakan bahwa pada saat itu dia coba mengarahkan kasusnya. Iya jelas. Wakil ini ketua BPK ini di dalam diduga ya? Iya. Diduga mengarahkan. Okay. Karena terus terang saja. Apa itu contohnya percakapan? Nah ini Bang ya, saya ceritakan ya kan. Jadi kenapa saya katakan bahwa proses hukum kasus Jiwasraya dan penegakan hukum kasus Jiwasraya ini berupa penegakan hukum yang abal-abal gitu ya. Karena semua sudah diawali dengan setting yang diarahkan. Bukan kepada pelaku tapi kepada orang lain yang akan dikorbankan. Jadi tidak on the track ya? Iya, tidak on the track. Okay. Kan? Jadi ini. Jadi melalui keterangan Najwa ya kan, Ketua Auditor Investigasi BPK dalam kasus Jiwasraya kepada Wakil Kepala BPK Agus Joko Purnomo. Ya kan? Saat ini sekarang ini jadi komisioner KPK. Ini per telepon nih Pak pembicaraan ini. 429 miliar 620.439 beda Pak ininya hasilnya dengan di laporan 429 miliar 620.436.200 429.620.436.200 beda. Untuk gudang yang dia jual ke Jiwasraya
sama yang dia beli dari Jiwasraya secara total. Jumlahkan ininya angka-angkanya. Itu angka-angkanya totalnya itu nggak make sense gitu secara jumlah, secara jumlah lembar. Jumlah lembarnya Pak ya? Secara jumlah lembarnya nanti posisinya. Karena apa? Karena ada yang miliaran tapi harganya belinya 144, kemudian ada yang ratusan juta tapi harga posisinya itu lebih kecil. Di yang 644.108.600 itu dia harga 706 tapi harga jualnya cuma 667. Betul. Katanya average seperti itu. Average-nya 667. Kemudian yang lainnya itu opsinya adalah 229.600 200, lalu kemudian 475. Nah, itu tanding-tandingkan seperti itu satu. Jadi angka kerugiannya itu jangan buat global tapi ditandingkan karena satu persatu. Itu mungkin yang 1 miliar pun yang 1 miliar lembar itu dia jual dengan harga 92 ya. Dia beli dengan harga berapa itu? Yang 1 miliar. 144 ya. Di poin berapa ya Pak ya 1 miliar? Coba intinya begini. Pertama dari sisi jumlah harga dan waktu itu yang ditanyakan ke si Jiwasraya OJK nanti. Jumlah harga dia tuh datanya dari mana itu posisinya, kemudian itu di MI mana saja. Siap ya. Ini kan saatnya Beni Cokro kita berkonsentrasi pada Mirax ya kan. Halo ya Pak. Di Asabri ya, padahal di Asabri dia itu juga memainkan saham yang lain bukan cuma Mirax. Betul. Nah, itu sebenarnya saham Beni Cokro yang lain itu juga ditanyakan ke OJK. Karena transisi dengan Jiwasrayanya mana aja. Itu asosiasikan saja ke Beni Cokro. Gak usah, jangan terfokus saham Mirax. Saya sudah kasih seperti itu cara. Tapi nampaknya dia ngasih apa-apa ke bawah itu. Cara apa ke bawah. Jadi Beni Cokro itu jangan terfokus saham Mirax selama kan asosiasinya Beni Cokro sama dengan Mirax kan. Siap. Sekarang saya tanya Teguh mencari Beni Cokro itu di saham mana aja? Kemarin disebut dengan keterlibatan Beni Cokro. Kami lihatnya dari ini Pak, Myrex, Bitek, terus kemudian ada Roda sama Rimo. Dari situ. Nah itu report itunya seperti ini di OJK sudah dapat. Yang Rimo belum Pak. Bitek. Belum Pak. Pernah kita minta soalnya. Kalau yang Rimo Bitek itu belum pernah kita minta. Lalu dapatnya Rimo Bitek dan sebagainya tahunnya dari mana, berapa banyak Jiwasrayanya? Kalau saham supaya Pak ya, ini harus lihat data lagi. Tapi intinya gini Pak, untuk yang Rimo Bitek itu kan kami dari sekian ratusan record itu, ratusan juta record, kita saring yang baik buyer maupun sellernya adalah Jiwasraya plus 14 MI yang mengelola dananya Jiwasraya melalui reksadana. Dari situ kemudian kita cari lawan-lawan transaksinya Jiwasraya maupun reksadana. Nah dari yang sudah kita cari Pak, ternyata untuk beberapa saham tadi itu lawan transaksinya justru bukan Pak Beni maupun nomininya Pak Beni, tapi justru pihak-pihak yang terafiliasi Heru Hidayat gitu Pak, yang tadi saham-saham tadi. Contohnya saya sampaikan dua orang ini siapa? adalah
seguru seilmu. Siap, Jadi nggak Pak. usah perlu diasosiasikan mana yang terafiliasi sama Heru, mana yang terafiliasi sama sama si Beni Cokro. Yang jelas mereka ini bermain sangat melapak sendiri-sendiri. Itu yang didapatkan dari Asabri, dan itu tidak berpotongan kecuali di Mirax. Mirax pun itu potongannya hanya di transaksi repo saja. Jadi saya sudah bilang kemarin bahwa yang saham-saham disebut tadi langsung asosiasikan kepada si Beni Cokro. Nggak perlu dibuktikan bahwa ini orang-orangnya si Heru Hidayat kan nggak perlu diasosiasikan, karena mereka ini sama akun, mereka ini mengelola kantongnya sama sebenarnya, tetapi mereka lah yang tahu secara gentleman apa di mana gitu. Itu ternyata bukti di bentuk pernyataan yang ada di dua pernyataan di Asabri itu. Siap. Itu arahan saya dari dulu. Jadi nggak usah perlu dicari bahwa ini orangnya Beni Cokro, nggak usah. Untuk mempercepat prosesnya, asosiasikan saja, nanti kita buktikan di pengadilan. Siap. Asosiasikan saja. Nah, pertanyaannya kalau saham-saham PP Pro itu juga, kalau PP Pro dia berdua. Tapi kalau yang saham yang tadi itu mau kemudian itu asosiasinya emang direct ke Beni Cokro. Itu aja dulu, lakukan itu aja dulu. Saya ingin lihat berapa angka detailnya. Siap, Pak. Nah, yang kedua itu transaksi beli si OJK itu tidak memperhatikan free of payment atau tidak. Betul, Pak, betul. Nanti yang perlu ditanya adalah kalau transaksi OJK, transaksi Jiwasraya beli Mirax itu sudah pasti cash. Jiwasraya beli Mirax itu sudah pasti cash. Diasosiasikan begitu saja. Nah, begitu jualnya dia belum tentu. Iya, Pak. Nah, jadi begitu dia beli dia sudah pasti cash. Dia jualnya dia belum tentu. Nah, sekali scrutinize transaksi jualnya tadi udah dapat angka 700. Di scrutinize transaksi jualnya tadi. Jiwasraya menjual, Jiwasraya beli melepas Mirax ya, jadi asosiasikan berarti saham Mirax dijual kepada grup Jiwasraya. Iya, Pak. Berarti Jiwasraya beli cash. Nah, kalau transaksi Mirax dibeli dari Jiwasraya, itu belum lihat di scrutinize mana yang real paymentnya, itu seperti itu. Saya masih New York, saya buat pulang nanti Minggu malam. Masalahnya seperti itu. Pagi di Senin pagi-pagi kita pastikan dulu, buat saja report berdasarkan apa yang you lihat tadi. Kalau gitu sekarang SIT stikin ke saya aja deh semua reportnya, ya katanya 13. Ini itu masih terpisah-pisah ya, Pak? 13. Masih terpisah-pisah. Masih terpisah-pisah, Pak. Belum selesai, belum dikoreksi. Izin, Pak. Iya, mati yang malah. Sudah disampaikan ke Nyoman yang mana? Oh, belum, Pak, belum sampai ke Pak Nyoman. Cuma kemarin diskusi dengan Bu Nonat dan Pak Nyoman itu di hotel karena untuk bikin slide untuk sidang badan kemarin. Jadi Pak Nyoman minta yang simpulannya dari LHP-nya seperti apa gitu. Kalau simpulan kan memang kita langsung bikin, Pak, karena itu nanti diterjemahkan di detailingnya ke lampiran gitu. Ya, kira saya baca simpulannya si Nyoman. Oh, siap. Nanti Siap. Kayaknya sudah ada di grup investor, lihat dulu ya. Oh ya, betul, Pak.
Oh ya Pak, izin menyampaikan hari Kamis mau mengkonfrontir antara Heru Hidayat dengan Pak Beni Cokro. Jadi mau kita pertemukan terkait yang tadi beberapa hal yang Bapak tanyakan. Saya tanya. Pemeriksa telah meminta keterangan 29 entitas dengan ini sebagai berikut: terafiliasi Heru Hidayat 5, terafiliasi Beni Cokro 3, kemudian entitas terafiliasi perusahaan efek 4, KPJS ini. Penyebutan terafiliasi Heru Hidayat dan terafiliasi Beni Cokro ini teks pembuktian seperti apa ngaku ya? Iya betul Pak, dari pengakuan salah satu contohnya apa ini apa namanya, misalnya orangnya akunnya dipakai gitu, itu salah satu bentuk cara kita menelusuri. Terus dari dokumen AHU Pak, dari AHU kan kita bisa lihat hubungan afiliasi dari apa namanya dia sebagai sudah diupload belum sih aku ini yang ininya. Oh kita masih pakai ini Pak, yang download manual. Download manual Pak. Iya terus jadi si RTX belum dapat, si ini juga belum dapat ya. Yang mana Pak? RTGS belum Pak. Surat itu suratnya kayaknya belum dapat juga. Belum Pak, gimana ya Pak? Ya izin Pak, mohon arahan. Padahal dibutuhkan banget untuk menelusuri rekening Pak yang RTGS. Suratnya apa suratnya? Suratnya tadi saya baru ditelepon Pak Hasbi, kasus baksetnya Bapak. Tadi katanya suratnya baru mau diturunkan tadi malahan. Berarti belum ke BI kayaknya. Baru mau diturunkan ke baru ke Pak Tortama tadi bilangnya Pak. Tapi coba saya nanti tanyakan lagi. Saya sudah di sini, saya sudah tanda tangan dari Bapak SISI baru mau nih. Tadi mungkin saya yang salah Pak. Coba saya apa? Ya, Pak, saya coba tanya saja ini. Masa iya dia apa? Saya sudah tanda itu, saya sudah tanda tangan kapan? Jadi kapan tuh saya sudah tanda tangan? Coba nanti saya cek lagi Pak. Barangkali saya yang salah ininya. Mungkin sudah dikirim ke. Tapi dapat telepon dari kapan? Tadi siang Pak. Saya ditelepon sama Mas Hasbi tadi. Bentar. Saya telepon Hasbi dulu. Siap. Pembalap bergila semua apa? Ya udah sebentar saya itu. Ya sebentar. Siap Pak. Siap. Izin saya tutup. Sebentar, saya telepon lagi standby ya. Siap Pak. Siap Pak. Jadi menurut Ibu Najwa sebagai ketua tim auditor investigasi kerugian Jiwasraya mengatakan Bang ya, bahwa hasil penelusuran jutaan rekor terhadap buyer maupun seller yang terkait Jiwasraya ternyata lawan transaksinya bukan Beni Cokro. Jadi itu hasil temuan ya? Iya, ini pembicaraan Bang ya. Jadi hasil temuan dari tim auditor, ya kan? Bukan Beni Cokro maupun nomine Beni Cokro. Justru yang ditemukan adalah pihak-pihak yang terafiliasi kepada Heru Hidayat gitu Bang. Nah, dijawab oleh Wakil Ketua BPK Agus Joko Purnomo saat itu secara tidak profesional dan amat tendensius dengan mengatakan kepada Najwa bahwa Heru dan Beni seguru seilmu itu sama aja. Jadikan kasus Jiwasraya diasosiasikan saja terkait Beni Cokro. Ini kan gila Bang. Karena Heru yang sudah dijadikan tersangka dianggap sama aja. Sama aja, iya kan. Nah ini di sini Bang, awal daripada penyimpangan proses hukum yang terjadi di Jiwasraya. Tapi itu kan menurut Wakil Ketua BPK kepada auditornya yang memeriksa. Iya. Terus ketika dia disampaikan begitu, apa yang dilakukan si auditor itu Ibu Najwa? Iya, di dalam pertelepon dia hanya mengatakan siap. Tapi Bang, ya kan, karena keberatan dirinya yang tidak mungkin dia sampaikan saat itu, dia rekam nih. Jadi percakapannya itu direkam? Direkam. Artinya apa? Buat pegangan dia satu saat nanti. Ya kan? Kalau ini muncul persoalan yang sebenarnya, ya kan, dia punya pegangan bahwa dia ditekan di situ. Itu aja Bang. Ini bukan sadapan orang lain ini. Karena keberatannya Ibu Najwa. Jadi Ibu Najwa sendiri yang merekam. Jelas. Ini Bang. Via telepon ya Pak? Iya, telepon internal kantor gitu loh. Dalam kantor. Iya, dalam kantor. Nah, ini kan menarik Bang.
Kalau misalnya, oke lah, kalau ini hasil sadapan mungkin bisa salah juga Bang ya. Bisa saya nyadap itu salah, ya kan? Kan nggak mungkin Mbak Rajasa sadap, ya, kalau sudah tidak dibiri kan? Iya betul. Dan lagi juga ini kan dulu Bang ya, dulu. Ini cerita dulu nih Bang. Ya. Tapi ini dilakukan oleh pihak yang mengaudit, ya kan, persoalan kerugian Jiwasraya. Merasa keberatan atas sikap Wakil Ketua BPK saat itu yang mencoba mengalihkan persoalan, mengarahkan ya? Ya, mengarahkan dan mengalihkan persoalan hukum ini kepada pihak yang sama sekali tidak ada korelasinya dengan kerugian Jiwasraya gitu loh Bang. Jadi menurut Najwa bahwa sebenarnya ketika dia diarahkan untuk ke Beni Cokro, bukan sekedar Heru, itu menurut Najwa salah, keliru. Salah, ya buktinya ini direkam dan diberikan kepada pihak tertentu yang notabene diberikan kepada saya gitu ya. Karena ini buat pegangan Bang. Gitu. Kalau sama siapa saja Bu Najwa kasih itu rekaman selain sama Pak Rajasa? Sementara itu kita nggak bisa bilang dulu Bang ya. Kita bisa bilang. Tapi yang jelas saya pertanggungjawabkan ini. Gitu. Saya pertanggungjawabkan. Karena juga kita memang perlu juga menjaga Ibu Najwa ini ya. Ibu Najwa ini sumber dan Ibu Najwa ini juga gitu. Artinya gini, kalau misalnya sampai kemudian terjadi misalnya peninjauan kembali terhadap kasus ini, ya kita berharap bahwa Ibu Najwa juga nggak terlalu dikenakan lah. Karena memang pada saat itu ya dia berbicara dalam lingkup pekerjaan Bang ya, karena ini atasannya yang mengarahkan. Tapi niat baik dia untuk menunjukkan keberatan terhadap arahan atasan, maka direkam nih. Nah, untuk menunjukkan niat baiknya Najwa nih kan, makanya direkam Bang. Jangan sampai satu saat nanti kan dia dipersalahkan. Tapi ada rekamannya nih bahwa dia sudah melaporkan gitu loh Bang. Ini loh kasus sebenarnya. Tapi kan keinginan pimpinan lain Bang, gitu loh. Dan ini juga dia tidak iakan gitu loh. Artinya ya dia cuma waktu di teleponnya hanya bilang siap-siap gitu aja. Tapi yang jelas dia berani mengatakan ini. Ibu Najwa ini auditor ya? Auditor BPK ya? Iya. Orang dalam ya, orang karir ya? Iya, orang karir. Oke. Kalau Agus kan bukan. Iya. Gitu loh Bang. Nah, dari kondisi ini maka arahan daripada Agus ini dijadikan pedoman untuk proses hukumnya yang dilakukan oleh Febri terhadap Beni Cokro. Karena gini Bang kan, karena setelah itu pun ya, nah ini kalau kita lihat ya, ada di sini data lagi Bang. Saya katakan bahwa penetapan tersangka terhadap Beni Cokro dalam kasus korupsi dan pada tanggal 14 Januari 2020 sebelum adanya bukti hasil investigasi BPK tentang kerugian negara. Ini baru keluar bulan Agustus. Ini Januari. Penetapan tersangka. Ini keluarnya baru penetapan ada kerugian negara baru bulan Agustus. Ini satu hal yang saya pikir aneh menurut. Aneh. Nah, kemudian Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam putusan menyatakan hal yang sama ya kan, pada putusan pada halaman 1493. Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan investigasi dalam rangka penghitungan kerugian negara tidak ditemukan kerugian negara terhadap investasi, reportase dan medium term. Itu putusan hakim. Iya, putusan hakim. Artinya apa? Nggak ada Bang. Gitu loh. Belum ditemukan gitu. Tidak ditemukan kerugian negara. Belum pada saat itu. Iya. Nah, kenapa kemudian Febri begitu tergesa? Jangan dulu Bang. Tapi kan tadi Abang bilang baru sekarang ada keluar hasilnya BPK tuh bulan Agustus. Apakah hasilnya BPK itu ditemukan tentang kerugian negara? Ini dulu nih, cerita dulu nih Bang. Ya itu kan tadi belum, kan belum. Maksudnya dia divonis padahal belum ada hasil investigasi dari BPK. Sekarang tadi Pak Rajasa bilang bulan Agustus ini sudah keluar hasilnya kan dari BPK. Saya mau tanya apakah hasilnya itu ditemukan kerugian? Jadi memang inilah kesimpang siuran. Karena Bang, ya kan kasus Jiwasraya ini pada akhirnya dibatasi oleh Febri tahun 2017 ke sini Bang. 12 ke sini maksudnya gimana? Tahun 2007, jadi ke depan bukan ke belakang. Padahal problemnya itu tahun 2004. Dari 17 ke bawah gitu loh Bang. Ya kan? Jadi ketika penyidikan ini berlangsung bahwa yang dipersoalkan dari tahun 2017 ke atas sampai 2026. Ya, sampai sekarang lah ya kan. Pada saat itu kalau nggak salah sampai 2022 tuh. Itu yang disuruh audit mungkin ya? Iya. Nah, ya nggak ada kalau di situ Bang. Karena memang kerugiannya sudah di belakang. Yang 4 triliun itu Bang. 4 triliun itu kerugiannya di tahun berapa? Dari 2004 sampai 2017. Coba gitu. Ini tidak pernah dibicarakan sama sekali gitu. Oke.
Di sini ada tadi persoalan penandatanganan tadi kan Bang, ya kan? Ada Rosan, ada Bagri. Nah, di sini persoalannya. Jadi ketika bicara ke sini, hakim juga bingung melihatnya. Jadi menurut Bung Rajasa itu yang agak janggal ya? Oh janggal sekali Bang, janggal sekali. Penyidikannya ini dibatasi. Iya. Hanya disidik yang mulai tahun 2017 sampai sekarang. Iya betul. Padahal sebenarnya persoalannya ada di tahun 2004 sampai 17 kan. Dan di situ jelas kan bertahap itu uangnya Bang yang Rosan terima dari Gadis Saham dari 242 sekian miliar sampai 4 triliun. Jadi menurut Bung Rajasa apa sih sebenarnya yang terjadi di dalam kasus ini? Ya kalau menurut saya ya kan bahwa ini bukan hanya sekedar, tapi ini skandal Bang ya. Skandal di mana besar, ya? Di mana skandal Jiwasraya ini dijadikan pintu masuk untuk kepentingan politik ya kan, penguasa pada saat itu ya kan. Dalam rangka ya kan merebut Partai Golkar satu. Kemudian ada upaya dari pihak penegak hukum yang dalam hal ini ada Febri memanfaatkan situasi ini untuk kepentingannya dia sendiri gitu. Jadi memberantas korupsi tapi dalam rangka membuka peluang korupsi yang lebih besar. Kalau menurut saya itu. Febri pada saat itu sudah jadi Jampitsus nggak? Belum. Apa posisinya? Dirdik. Dirdik. Tapi saya melihat bahwa sangat dipercaya sekali oleh Jokowi pada saat itu. Enggak, berarti ada Jampitsusnya pada saat itu ya? Ada. Tapi tidak pernah Jampitsus terlibat dalam sini. Hanya saja ketika ada beberapa rampasan itu masuk ke asetnya rekening Jampitsus. Kenapa polisi? Bukan rekeningnya Febri kan? Rekening Jampitsus kan? Bukan Bang. Tapi persoalannya sekarang, kenapa polisi begitu concern kepada masalah ini terkait kasus Febri kan? Karena Bang, aset ini banyak yang digelapkan dan ini nggak main-main Bang. Artinya begini, aset yang disita sampai 18 triliun itu sampai hari ini tidak bisa dipertanggungjawabkan kemana uang itu. Itu berkaitan dengan kasus Jiwasraya atau itu sudah termasuk kasus Asabri juga? Nah, kalau 18 tadi kan tadi 18T, ya kan? 18T itu apakah itu khusus kasus Jiwasraya saja? Iya. Kasus Enggak, bukan. Jadi gini Bang. Pada saat jadi kan ini kan tumbang tindih nih Bang kasusnya. Ini jalan terus kemudian muncul kasus Asabri. Oke. Nah, jadi Febri itu nyita tanpa menggunakan prosedur hukum yang berlaku. Dia main sita aja. Ini apakah ini untuk Jiwasraya atau Asabri nggak tahu Bang. Bahkan mereka yang disita juga nggak ngerti untuk apa nih uang dan aset mereka disita. Termasuk Beni Cokro juga, gitu loh Bang. Jadi semua itu. Ya, kan begini Pak ya. Rajasa, pengalaman saya sebagai penyidik. Kan kalau kita ingin menyita aset itu kan ada berita acaranya. Ya, itu dia, betul. Berita acaranya itu disebutkan bahwa kita menyita aset berkaitan dengan kasus ini. Betul. Ada nggak itu? Ada cuma sebagian kecil. Yang lainnya Bang, main ambil. Cobain. Main ambil. Kenapa Pak Rajasa tahu bahwa main ambil? Tidak ada keterangan dari Beni Cokro. Keterangan dari beberapa pihak deh, dari pengacaranya Yayasan Wana Arta. Ya. Mereka juga bingung. Tiba-tiba aset mereka di bank dibekukan. Habis itu disita. Tanpa kejelasan. Tanpa ada prosedur gitu Bang. Nah, tapi begini Bang Rajasa, biasanya kan kalau pengacara itu selalu melakukan pembelaan begitu ya. Betul. Pak Bang Rajasa tahu persis nggak bahwa ketika dilakukan penyitaan itu tidak ada berita acara? Bukan tidak ada berita, ada sih, ada beberapa yang ada berita acara. Cuma kebanyakan memang itu untuk Jiwasraya. Tapi begitu kasusnya Asabri juga jalan, yang nggak ngerti apakah aset, misalnya kayak aset saya, apakah ini karena saya tersangkut juga di Asabri, apakah termasuk untuk itu juga, dia nggak ngerti. Tidak ada penjelasan, karena gini, kalau dilihat kerugian Asabri, jadi ini berbeda Bang dengan Jiwasraya, kasusnya berbeda. Cuman tersangkanya itu juga. Oh itu saling berkaitan. Iya, saling berkaitan. Gitu lah. Tapi yang paling banyak dirugikan publik adalah kasus Jiwasraya. Ya karena itu menyangkut publik ya. Iya. Kalau Asabri kan itu anggota tentara kan. Betul. Asuransi untuk anggota tentara kan. Betul. Sebenarnya TNI. Kalau kasus Asabri Bang ya, itu nggak ada kerugian sebetulnya. Tidak ada kerugian. Tidak ada sama sekali. Artinya begini Bang, ya kan? Begitu terjadi kerugian karena kerjasama dengan PT Cipta Dana punyanya Erlangga, Asabri meminta bantuan kepada Beni Cokro.
Bahkan ada dokumennya bahwa dia dijaminkan asetnya tanah ini segala macam. Jangan dulu, Bang. Iya. Jadi ini Beni Cokro juga dikaitkan dengan Asabri. Iya. Kenapa dia dikaitkan dengan Asabri? Karena dia sebagai pialang. Karena sebagai pialang dan dia sering membantu Asabri ketika bermasalah soal saham. Tapi bukan dengan Beni, dengan orang lain. Contohnya pada saat kepemimpinan Adam Damiri, begitu. Mereka ada masalah ketika dia beli saham yang enggak, dia tanganlah Beni Cokro, selesai, gitu. Diselesaikan Beni Cokro, selesai. Nah, pada Sony juga begitu. Ketika terjadi problem kerjasama dengan Ciptadana, dipanggilnya Beni Cokro. Masuklah keterlibatan Beni Cokro ini langsung. Kalau yang Asabri di Jiwasraya nggak ada, Bang. Kalau ini dia ikut masuk. Nah, itu ada dokumen keuangannya, Bang. Jadi menurut Bang Rajasa sebenarnya kalau di Asabri memang ada interaksi Beni Cokro di sana. Ada. Tapi kalau di Jiwasraya tidak pernah ada. Sama sekali nggak ada. Dia cuma berinteraksi dengan Heru. Iya, betul. Itu yang betul. sebenarnya Pak Rajasa mau katakan. Betul. Sehingga menurut Pak Rajasa ini menjadi janggal. Iya, janggal sekali. Karena cantolannya cuma di Heru. Iya, betul. Nggak ada sama sekali, Bang. Dan sama sekali. menurut Pak Rajasa yang lebih meyakinkan lagi Pak Rajasa karena ada itu tadi rekaman dari auditor ya. Najwa. Bahwa tidak ada hubungan masalah saham, ada nama Beni Cokro, nggak ada. Di Jiwasraya nggak ada. Menurut Najwa? Iya, menurut Najwa. Karena itu kan udah hasil audit, Bang. Investigasi Najwa. Dari sekian juta ya kan, transaksi Jiwasraya dengan pihak-pihak lain, nggak ada namanya Beni Cokro. Jadi dulu Bung Rajasa, apakah waktu Beni Cokro diadili, si Najwa dijadikan saksi? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada ya? Jadi persoalan ini semua nggak ada. Hanya nama ini muncul di persidangan ketika Beni Cokro mengatakan bahwa semua dalam persoalan ini, BPK juga harus tanggung jawab untuk menempatkan saya sebagai tersangka. Itu aja. Kalau dimajukan di persidangan, pasti Najwa ngomongnya beda, Bang. Karena dia berani. Dia nggak mau terlibat. Oke. Gitu loh, Bang. Apa kira-kira lagi yang Bung Rajasa ingin sampaikan? Nah, ini kasus Asabri, Bang. Asabri ini memang menarik. Ketika terjadi kerugian kerjasama Asabri dengan PT Ciptadana milik Erlangga, kenapa terjadi kerugian? Karena yang dijual adalah saham abal-abal. Salah satunya saham pabrik kertas Basuki Rahmat yang udah lama mati itu, Bang. Ya kan? Kemudian oleh Ciptadana direkayasa seolah-olah go public. Ini perusahaan ini, Bang, go public nih. Nah, padahal perusahaan udah bangkrut. Inilah yang dijual kepada Asabri. Kan kacau tambah, ya kan? Nah, ini keterangan ini saya dapat langsung dari Sony, Bang. Dari Direktur Asabri. Yang sekarang di penjara juga. Saya dapat di Sukamiskin. Dia mengatakan, saya minta tolong Pak Beni. Untuk menangani persoalan ini, gitu, Bang. Nah, dari laporan keuangan Asabri, dijelas tuh kelihatan. Ada kerugian pada saat bersama dengan Ciptadana. Pada bulan sekian-sekian. Nah, begitu Beni masuk, ada keuntungan yang dapat. Itu ada di dalam laporan keuangan. Nah, kemudian entah dengan cara apa, jaksa penuntut ini menempatkan kerugian Asabri sejumlah 22 triliun. Sementara, Bang, aset Asabri aja nggak ada segitu. Gitu loh, Bang. Kalaupun dia mau menempatkan kerugian yang artinya yang digunakan Ciptadana lah, 3 triliun paling nggak. Di bawah itu paling kalau kerugian, Bang, ya. Kan? Nah, tapi di dalam pembukuannya Asabri, pada tahun yang sama ketika dinyatakan kerugian, Bang, ya, 20 triliun, Asabri memperoleh untung 3 triliun. Di mana ruginya coba? Jadi sebenarnya kesimpulan yang Bung Rajasa mau katakan bahwa kasus Jiwasraya dan Asabri ini sejak awal sudah banyak kejanggalan ketika ditangani kejaksaan. Betul. Oleh karena itu, Bung Rajasa ingin mengaitkan dengan apa yang terjadi di kasus Febri, kira-kira gitu. Iya, ini kasus Febri. Tapi yang lebih besar lagi, Bang, ya kan? Kenapa harus Jiwasraya dan Asabri? Karena apa? Karena ini ada kepentingan politik penguasa pada saat itu. Di Jiwasraya ada Bakri, pembina Golkar. Di Asabri ada Erlangga, ketua Golkar. Berarti ada kepentingan penguasa untuk merebut Golkar. Dan ini ternyata terbukti setelah beberapa tahun kemudian, ya kan? Namun memang Jokowi tidak jadi ketua, padahal dia berkeinginan untuk jadi ketua. Tapi kan ditaruh adalah orang kepercayaan dia, siapa Bahlil, itu aja, Bang. Ya kan? Jadi memang ini keterkaitan.
Febri memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan sendiri yang mengorbankan sekian puluh ribu orang. Ya. Jadi memang kenapa polisi begitu antusias menangani ini? Makanya Bung Rajasa bilang ketika polisi ingin menyidik si Febri, dia masuk di dua kasus ini, Jiwasraya dengan Sabri. Iya, betul. Maka dia temukanlah. Nah, persoalannya sekarang polisi, beranikah polisi ketika di ujungnya, ya kan, ada bosnya. Ini kan ada shadow apa nih, kekuasaan bayangan. Karena mau nggak mau, ya kan, kalau mau buka kasus ini, karena gini bang, persoalan uang yang 32 triliun itu kemana? Uang penyihatan ya? Iya, kemana? Bahkan manajer asetnya Jiwasraya sendiri pun tidak tahu uang itu kemana. Dan sekarang Jiwasraya sudah ditutup? Ditutup. Tidak beroperasi lagi? Sama sekali. Dan yang jadi korban adalah rakyat? Rakyat, 5 juta bang, nasabah. Kemudian puluhan ribu pegawai Jiwasraya. Dirumahkan? Nggak tertangani sama sekali. Tidak dapat pesangon? Nggak. Pensiun nggak dapat, pesangon pun nggak dapat. Ya kan? Oh, apa yang Bung Rajasa mau sampaikan? Ya, semoga dalam pembicaraan ini bang, ya kan, publik mengetahui lah kasus yang sebenarnya yang terjadi pada masa lalu pada Jiwasraya dengan Asabri. Yang dulu publik mungkin begitu antusias mengatakan bahwa hebat Jokowi dengan Erick Thohir memberantas korupsi, kan gitu. Nah inilah kenyataannya, ya kan. Di balik semua itu ternyata mereka membuat skandal besar dalam kasus Jiwasraya dan Asabri yang merugikan puluhan ribu rakyatnya sendiri, ya kan. Untuk itu bang, ya kan, saya berharap, ya kan, Presiden meninjau kembali kasus ini karena di sini ada nasib ribuan orang, ribuan rakyat yang diperlakukan secara semena-mena. Bahkan bang, ada seorang ibu yang mengatakan saya tidak bisa menyekolahkan anak saya gitu ya. Karena uang pensiunnya habis. Itu saja, ya. Itu saya bilang, saya berharap sama Presiden tinjau kembali nih persoalan. Kalau memang Presiden benar-benar mau menegakkan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi, inilah korupsi yang sesungguhnya yang dilakukan oleh negara. Itu aja bang. Luar biasa apa yang disampaikan Bung Sri Rajasa ini. Mudah-mudahan menuntun aparat penegak hukum untuk melihat sebuah kebenaran, sekaligus mengedukasi kita, mencerahkan rakyat agar melihat sebuah kebenaran yang sesungguhnya. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speaker.